Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, saya Amil Al-Qadri dari program studi statistika angkatan 2021 akan membahas terkait dengan artikel non penelitian yang sebelumnya telah dibuat dengan judul Menelisik Popularitas Pasangan Calon Presiden Indonesia tahun 2024 dari perspektif Google Trends. Sebelumnya, Indonesia merupakan negara republik yang berarti kepala negara dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum. Kita ketahui bersama bahwa di tanggal 19 Oktober hingga 25 November itu sudah ada 3 pasangan calon yang mendaftarkan dirinya di Komisi Pemilihan Umum, meskipun dari jauh-jauh hari sebelum itu sudah ada deklarasi dari beberapa calon presiden yang kita tahu bahwa di tanggal 2 atau 3 September itu sebelumnya sudah ada deklarasi dari partai, sebuah partai di Indonesia yang mengusungkan nama Anies Rashid Baswedan. Kemudian di tanggal 23 Oktober itu ada Pak Prabowo yang bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Jadi yang kita ketahui ada 3 pasangan calon. Ada pasangan calon pertama itu ada Anies Rashid Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Kemudian pasangan calon yang kedua itu ada Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian pasangan calon tiga ada Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Nah, saat ini pada tanggal 28 November hingga dengan 10 Februari itu dilakukan kampanye untuk capres dan cawapres yang telah dipilih sebelumnya. Kampanye ini seperti sebuah brand yang harus melakukan promosi dengan menampilkan keunggulan dari produknya, maka seperti itulah kampanye berlangsung. Kampanye adalah sarana untuk mempromosikan produk, dalam hal ini adalah capres dan cawapres, kepada para pemilih yang dianggap sebagai pasar. Nah, melakukan riset terhadap segmentasi pasar sangat penting dilakukan untuk merumuskan strategi dalam melakukan kampanye. Sebelumnya, bahwa perilaku masyarakat dengan adanya perkembangan teknologi itu telah berubah banyak. Yang sebelumnya mencari informasi dari koran ataupun dengan membaca buku di perpustakaan, kemudian beralih mencari informasi di sosial media ataupun di Google. Nah, kebiasaan seseorang untuk mengetikkan sebuah kata atau kalimat pada kotak kecil di Google untuk mencari informasi ternyata banyak meninggalkan jejak kebenaran. Meskipun Google tidak diciptakan untuk memahami bagaimana perilaku manusia, tetapi jejak-jejak yang ditinggalkan sewaktu mencari informasi menyingkapkan banyak sekali hal atau kebenaran. Nah, salah satu alat yang digunakan untuk melihat frekuensi pencarian berdasarkan query tertentu adalah menggunakan Google Trends. Nah, Google Trends ini mengevaluasi popularitas penulisan pada website dan YouTube, kemudian menghasilkan indikator yang dikenal dengan Relative Search Volume. Relative Search Volume ini merupakan skor untuk popularitas relatif dari query sebagai proporsi dari keseluruhan volume penelusuran Google untuk jangka waktu dan geografi tertentu. Ini hasil yang didapatkan, tetapi sebelum masuk ke hasil yang didapatkan, ada perlunya untuk memberitahu query yang digunakan. Jadi, ada 3 query yang digunakan. Ada query Amin, karena pada saat deklarasi pasangan calon oleh Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, itu juga ditetapkan nama dari pasangan calon mereka yaitu Amin, dan ini banyak mereka gaungkan di poster, di postingan, dan di tagar-tagar mereka sehingga membentuk stigma dalam masyarakat ketika ada tulisan Amin itu biasanya berkaitan dengan
pemilihan presiden di tahun 2024. Ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Prabowo dan Gibran, kemudian oleh Ganjar dan Mahfud meskipun mereka ada singkatan, tapi pada kenyataannya, pada poster-poster yang mereka gunakan, pada alat-alat kampanye itu tidak banyak mengambil dari singkatan nama mereka, gitu. Jadi ada 3 query yang digunakan yaitu Amin, kemudian Prabowo Gibran, kemudian Ganjar Mahfud. Nah, ketiga query ini kemudian dimasukkan dalam Google Trends, tapi dengan melakukan pembatasan waktu 90 hari sebelumnya. Kenapa kemudian dilakukan pembatasan 90 hari sebelumnya? Karena mengingat kegiatan kampanye dan deklarasi itu dilaksanakan 90 hari sebelumnya. Ini menjadi sangat penting untuk kita atur karena query-query ini baru akan digunakan masyarakat ketika adanya deklarasi, ketika adanya informasi terkait dengan pasangan calon yang akan mereka cari gitu kan. Kemudian, melakukan pembatasan terhadap kategori. Jadi pada Google Trends ini juga menyediakan filterisasi untuk kategori dan yang kita ambil untuk kategori itu ada law and government. Jadi hukum dan pemerintahan. Nah, pembatasan-pembatasan seperti ini untuk menghilangkan adanya bias yang besar. Karena kemungkinan pencarian-pencarian Amin sebelumnya itu tidak terkait dengan calon presiden. Nah, ini kita tekan biasnya dengan cara melakukan pembatasan-pembatasan dan didapatkan hasil sebagai berikut. Sampai pada tanggal 2 Januari 2024, karena ini diambil pada tanggal Januari, query Prabowo Gibran pada website lebih unggul dari dua pasangan calon 1 dan 3. Hal ini dapat dilihat pada gambar yang disajikan di atas dengan keterangan merah, kemudian biru mencerminkan query Amin, kemudian dengan keterangan merah mencerminkan query Prabowo Gibran dan kuning mencerminkan query Ganjar Mahfud. Pencarian terbanyak untuk query Prabowo Gibran terjadi pada tanggal 23 Oktober 2023 ketika pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendeklarasikan di Jakarta, dan pada tanggal 25 November 2023 25 Oktober maksud kami di sini 2023 ketika pasangan calon ini mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adapun untuk pencarian terbanyak untuk query Ganjar Mahfud terjadi pada tanggal 19 Oktober ketika pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi mendaftarkan diri di KPU Republik Indonesia. Sebenarnya pada tanggal 19 Oktober pasangan calon Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga resmi melakukan pendaftaran di KPU pada jam 8.00, tapi ini tidak menaikkan angka pencarian masyarakat untuk query ini. Hal ini disadari oleh peneliti sebagai bias karena pada tanggal tersebut nama Amin ini belum digaungkan. Nah, pola yang sama juga ditampilkan pada Google Trends ketika mencari popularitas query yang sama menggunakan kanal YouTube. Selanjutnya, di Google Trends ini juga menampilkan geografis, jadi persebaran dari geografisnya. Nah, kita lihat bahwa pasangan calon 2 itu banyak mengungguli dari pasangan calon yang lainnya, terutama di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Jawa dan Sumatera menjadi kunci untuk pemenangan pemilu, di mana sensus penduduk pada tahun 2020 di Pulau Jawa terdapat 151,6 juta jiwa, dan Pulau Sumatera terdapat 58,6 juta jiwa. Selanjutnya pasangan calon 1 unggul di Pulau Papua, sebagian Sumatera, dan sebagian Kalimantan. Adapun untuk pasangan calon 3 tidak banyak mengungguli dari pasangan calon 1 dan 2. Persebarannya agak berbeda ditampilkan dengan menggunakan kanal YouTube, di mana pasangan calon 2 mendominasi hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia selain di Pulau Papua. Untuk kesimpulan, pasangan calon 2 banyak mengungguli dari pasangan calon yang lainnya, terutama di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Jawa dan Sumatera ini kita ketahui bersama menjadi kunci karena memang di sini lebih banyak jumlah penduduknya daripada di pulau-pulau yang lain. Nah,
Adapun untuk pasangan calon 3 itu tidak banyak mengungguli dari pasangan calon 1 dan 2. Meskipun begitu, Google Trends ini hanya me hanya untuk mencari popularitas dari pencarian-pencarian masyarakat Indonesia, dan ini tidak menyimpulkan bahwa pencarian mereka ini menjadi, menjadi bagian bahwa dia nanti akan memilih pasangan calon tersebut. Bisa jadi hanya ingin mencari informasi atau mungkin dalam hal-hal yang negatif gitu kan. Nah, ini tidak bisa diketahui, namun popularitas ini menjadi cerminan bahwa mereka mencari informasi-informasi ini terkait dengan pemilihan presiden di tahun 2024. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.